Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Neuroscience merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama neuron atau sel syaraf otak. Kapasitas otak. Saat lahir atau dalam kandungan, pertumbuhan sel saraf sekitar 250.000 sel saraf per menit. Dan umumnya, bayi telah memiliki sekitar 100 miliar sel saraf. Pada usia 3 tahun, otak anak semakin besar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia remaja, ukuran dan berat otak tidak berbeda jauh dengan orang dewasa meski belum sepenuhnya matang. Sedangkan volume sel saraf pada saat dewasa diketahui mulai menurun, yang berpengaruh pada kemampuan kognitif manusia. Fungsi bagian-bagian otak manusia. Yang pertama, batang otak berfungsi mengendalikan pertahanan seseorang. Yang kedua, otak tengah berfungsi mengendalikan emosi seseorang. Otak besar berfungsi mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. Kemudian otak kecil yang lebih bertanggung jawab terhadap keseimbangan tubuh, sikap tubuh, gerakan, dan penguasaan keterampilan motorik. Cara otak kita belajar. Otak memiliki 2 macam sel. Yang pertama, sel neuron berfungsi menyalakan, mengintegrasikan, dan mengolah informasi secara terus-menerus di sepanjang celah mikroskopik yang disebut sinapsis. Sel glial memiliki peran untuk memproduksi dan membungkus akson dengan zat lemak yang disebut mielin. Keberadaan mielin pada akson berfungsi mengatur seberapa cepat akson menyampaikan informasi. Saat seseorang belajar sesuatu, maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan atau jaringan antar neuron. Neuron berfungsi mengirimkan informasi atau pengetahuan yang hanya mengalir satu arah. Saat seseorang belajar, pengetahuan atau informasi yang dipelajari akan diterima dan dikelola oleh otak seseorang melalui sistem pengolahan informasi pada otak. Sistem pengolahan informasi atau pengetahuan dalam otak terdiri dari registrasi sensorik, memori jangka pendek, kemudian memori jangka panjang. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Pembelajaran akan lebih optimal apabila kita mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Otak kiri menyimpan ingatan jangka pendek dan otak kanan menyimpan ingatan jangka panjang.